Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada ibu bapak yang kami hormati hadir di sini. Terima kasih Bapak Sekjen Pengurus Pusat Agama beserta Mas Moko, Bapak Sekjen, juga Bapak Wakil Menteri Kominfo. Dan juga hadir di sini Bapak Wakil Rektor yang merangkap aktivis. Penting ini, relawan, ya macam-macam itu relawan. Terima kasih atas kehadirannya. Juga mohon berkenan saya menyampaikan, sebetulnya saya di sini merasa diuji karena para dosen pembimbing kami hadir di sini. Beliaulah yang membuat kami, yang mengajarkan kepada kami untuk omong-omong kayak gini ya Mbak Gayatri. Ini saya, Pak Agung dan Mbak Gayatri ini sedang diuji oleh dua beliau. Ini saya mohon untuk berdiri. Bapak mohon berkenan Pak Prof. Subagio Pramujoyo yang banyak sekali membimbing kami di kelas dan di lapangan, bahkan saat gempa ya, dalam kondisi gempa beliau. Dan berikutnya Bapak Insinyur Wartono Raharjo, mohon untuk berdiri. Sampai mohon Pak Tom, saat saya baru selesai sekolah S3 dari Inggris, beliau langsung menggelandang saya, setir sendiri naik mobil, mungkin ada yang perso di puncak apa namanya itu, pokoknya kanan kiri itu jurang. Jadi saya itu dibawa ke kanan kiri jurang, dibagi up. Pokoknya intinya apa yang Anda akan lakukan pulang dari Inggris, lihat ini seperti ini. Jadi benar-benar saya merasa termotivasi. Itu apa gunung apa ya? Samigalo, tapi enggak benar Samigalo, tapi Suraloyo. Mungkin sekarang sudah enak, jalannya bagus, tapi dulu tuh mau naik ke sana itu perjuangan. Gitu. Jadi terima kasih. Barangkali ada yang mirip saya, mungkin kalau terlewat saya mohon maaf ini. Terima kasih sekali. Dan juga yang saya hormati hadir di sini para rekan-rekan, sahabat, para peneliti, relawan, dosen, Bapak Ibu semua yang mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu. Kemudian melanjutkan yang Ibu Gayatri sampaikan adalah hasil riset, dan beliau ini benar-benar lahir dari gempa ke gempa gitu. Akhirnya dulu juga tanda petik korban dari para pembimbing dua ini. Jadi bisa seperti itu ini ya, korban yang bagus ya. Nah, secara mudahnya saya ingin meng-highlight sebetulnya yang disampaikan Bu Gayatri itu bukan untuk, karena kami sering mendapat masukan kritik bahwa ilmuwan kok malah ngedeng-ngedeni gitu ya, kok orang malah ngeyeng-ngeyengi gitu ya. Nah, mungkin itu yang perlu kami mohon maaf, terus terang kami mohon maaf barangkali komunikasi kami belum pas ya. Tapi sebetulnya kami mohon dapat dimengerti bahwa yang dilakukan oleh para peneliti itu sebetulnya bahan-bahan untuk dibahas dalam seminar ilmiah. Mungkin barangkali yang nggak sengaja ada yang mendengar kemudian langsung secara mentah menyampaikan scientific results itu kepada publik, sehingga jadi belum dibahasa publikan, sehingga dimaknai as it is. Padahal sebetulnya seperti yang disampaikan Ibu Gayatri, ini semua adalah riset yang kalau ditanya kepastiannya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekjen PP Agama, kapannya atau memprediksinya itu memang sebetulnya BMKG sudah sejak dengan Jepang mungkin hampir 10 tahun, 5 tahun lebih, 8 tahun yang lalu melakukan itu, riset tentang prediksi itu. Namun setiap kali diuji, akurasinya itu masih
1%, dan itu kan kebetulan. Jadi memang itu masih sulit untuk bahkan Jepang, Cina pun pernah cocok. Tapi setelah itu banyak gak cocoknya, sehingga tapi ilmu tentang earthquake prediction itu eksis, ada, masih terus berupaya untuk melakukan itu meskipun hasilnya belum cocok. Nah, sehingga ini adalah bahan untuk diskusi ilmiah. Kenapa kok repot-repot mikir barang yang angel cocokin? Karena tujuannya adalah agar bisa kita menyusun mitigasi dan kesiapsiagaan. Hasil riset ini diperlukan untuk membangun skenario. Skenario itu adalah suatu asumsi seandainya itu terjadi. Karena tanpa skenario sama sekali tidak ada dasar pegangan untuk memitigasi. Ada skenario terburuk tadi megatrust berapa? 9 ya, atau 8,7, 9,1. Nah, dengan dasar itu maka contohnya bangunan bandara di Yogyakarta International Airport, satu-satunya bandara di ASEAN. Bahkan mungkin saya nggak tahu, kalau di Asia kita sama dengan Jepang, satu-satunya yang disiapkan dengan skenario terburuk, tahan guncangan gempa megatrust berapa Mbak? 8,7 atau 8,8 ya. Ini ada juga Mbak Ayu di sini. Ini juga salah satu hasil risetnya nanti yang akan saya tampilkan, dibimbing promotornya Prof. Subagio Pramuwijoyo beserta Mbak Gayatri dan saya. Utang-utang ya cuma itu tak, mohon maaf. Nah, jadi tahan 8,7 dan bisa tahan tsunami dengan ketinggian sekitar berapa Mbak Ayu? 20 meter. Karena Mbak Ayu ini yang relawan yang menjaga hal itu, menggerakkan masyarakat di sekitarnya untuk menjaga dengan BMKG ya maksudnya. Nah, jadi bangunan itu memang nilainya menjadi mahal karena kalau ada guncangan gempa, Bapak Ibu kalau di Bandara Yogyakarta ada guncangan gempa, jangan panik, tenang saja di dalam gedung. Insya Allah, semoga tidak takabur. Insya Allah itu didesain kuat. Semoga Allah hindari. Kita kalau takabur kan kayak kapal Titanic ya. Itu takabur kan nggak pakai bismillah waktu membuat. Desainernya kan belum bisa mengucapkan bismillah, belum bisa. Kalau yang ini insya Allah ada bismillahnya ya Mbak Ayu ya. Nah jadi kalau ada goyangan gempa itu jangan panik. Jangan lari kemana-mana. Kemudian kalau ada peringatan dini tsunami, tempat yang aman tsunami itu di level mezanin. Jadi level paling bawah itu tidak aman. Sudah ada jalur evakuasi yang sudah disiapkan. Jadi mengikuti jalur evakuasi menuju level di atasnya dan level di atasnya lagi. Jadi paling bawah level 1, kemudian mezanin level 2. Nah, didesain level mezanin dan level 2 ini bisa menampung 10.000 orang. Sehingga mohon jangan panik, meskipun saat itu suami saya dan cucu anak saya saat di sana ada gempa. Yang lari paling kenceng ya anak dan cucu saya. Saya ngomong begini tapi mohon maaf, anak ide ya mohon maaf ya. Mohon maaf, ini kelemahan manusia. Nah, jadi nanti insya Allah semoga tidak terjadi. Nah ini jangan ini bocor ke wartawan nanti diramalkan. Mohon beritanya jangan seperti itu. Ini kita adalah dalam rangka kesiapsiagaan. Kalau tidak terjadi itu alhamdulillah karena kekuatan doa kita, gitu ya. Jangan ini dibohongin sama Budi Kolita, dibohongin BMKG ya. Tidak. Itu cara hidup kita bersiaga. Jadi perlu ilmu untuk menyusun skenario
belajar dari Sendai. Saat terjadi gempa di Sendai, di situ tidak terjadi korban, jadi relatif paling aman. Nah, jadi seperti itu. Sehingga singkat kata, apa yang disampaikan Bu Gayatri adalah sebagai referensi acuan, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai skenario agar kita bisa bersiaga, bukan ramalan. Contohnya Profesor Katili tahun 1970-an, 70 ya Pak Badir, Prof Katili sudah menyampaikan, diperkirakan tapi tidak diramal, sesar Palu Koro akan bergerak di sekitar tahun 2000. Palu Koro ya, untuk Palu Koro, karena kayaknya waktu itu tuh akan dibangun ibu kota Palu, tapi beliau sebagai ilmuwan mengingatkan bahwa kira-kira tahun 2000 itu akan bergerak. Apa yang terjadi? Tahun 2000 tidak terjadi gempa, tidak terjadi patahan. Apakah Prof Katili salah? Tidak, karena memang tidak meramal. Kapan terjadinya? 2018. Jadi, tapi kan tidak di tahun 1980, 1990. Jadi ancar-ancar seperti itu. Nah, itulah peran bagaimana saintis seperti Ibu Gayatri. Nah, kemudian berikutnya saya sedikit, tadi Ibu Gayatri sudah memperdalam sisi Jawa. Ini gambar ini sudah sangat sering muncul, Ibu Bapak mungkin bosen, sekedar merefresh. Inilah zona tumbukan lempeng yang warnanya merah, lempung-lempung itu, dan ada giginya, ada gigi segitiga. Gigi itu menurut dosen saya, bagian yang ada segitiganya itu bagian yang naik ya Pak Tom. Nanti saya ijazah itu dipertanyakan. Ada yang langsung kontrol. Gigi, bismillah, semoga saya nggak salah. Gigi ini bagian yang naik. Nah, itulah zona megatrasnya. Jadi tumbukan lempeng samudra Indo-Australia nungsep masuk di bawah ke bawah lempeng benua Eurasia. Karena ada yang nungsep. Ya, ini samudra, kemudian ini benua Eurasia, ini nungsep, nanti ada gambarnya. Nah, bagian yang nungsep ini kan ujung yang ditungsepi itu kan agak keseret-seret gitu ya. Nah, ini terus jengat. Maaf ya, bahasa Indonesia yang jengat itu apa? Apalagi bahasa Inggrisnya nggak tahu ya. Jadi nungsep. Nah, ini kan ada yang ini, terus ini jengat. Makanya jengatnya tuh pelan-pelan. Jadi kalau misalnya ini tadi ini naik pelan-pelan. Lama-lama ini patah. Saat patah, kelek. Nah, Gayatri tadi menjelaskan karena saat nungsep itu ibaratnya kalau saya sama Bu Gayatri surung-surungan gitu ya. Itu kan Bu Gayatri mengeluarkan energi, saya juga mengeluarkan energi. Nggak ada yang mau kalah kan. Saya yang samudra, Bu Gayatri yang benua. Surung-surungan begitu ya. Nah, nanti artinya selama nunggu itu ada energi yang terakumulasi, terkumpul. Semakin lama surung-surungannya atau lo panco, ya kan? Wah, itu kan sangat kuat sekali panco. Semakin lama akhirnya ada yang kalah, kelek. Maka segitiga itu patah ke atas, menghentakkan air laut yang ada di atasnya. Karena itu di samudra pada kedalaman berapa? 3.000 ya Pak, 3.000 lebih ya, 3.000 meter lebih. Berarti tubuh air minimal 3.000 meter ini bagian bawahnya tuh disentak, airnya kan jadi mumbul kalau jatuh nyempiok, jadilah tsunami. Bahasa Jepangnya tsunami, kalau bahasa Jawa nyempiok. Bahasa Indonesia nah, jadi itulah yang dikatakan
tsunami kalau terjadinya pas di garis merah ini, tidak punya poin. Kalau pas di sini, inilah yang tadi diceritakan Bayangkari sebagai megatrust bila energinya yang terkumpul cukup besar. Jadi kata-kata mega itu syaratnya kalau energinya besar. Bisa nggak energinya tidak besar? Bisa. Di zona megatrust bisa terjadi gempa meskipun di zona megatrust. Kalau panconya belum selesai-selesai, nah energinya tuh belum lepas. Jadi sekarang tuh ceritanya masih pada panco di bawah sana ya Bu ya. Nggak tahu kapan lepasnya itu. Cuma ada ilmu statistik berdasarkan sejarah kejadian gempa-gempa. Kalau di Jepang bisa lebih pas karena data kegempaannya sudah sejak zaman Nabi Muhammad. Data gempa di Jepang itu sejak zaman Nabi Muhammad itu sudah ada. Nah di kita ini jangankan Nabi Muhammad, mungkin baru berapa tahun setelah gempa Jogja saya baru ini ya. Kalau ada tahun 800-an itu kan warisan VOC Hindia Belanda ya. Nah jadi karena data kita ini belum selengkap di Jepang, jadi periode ulangnya itu ya meleset-meleset gitu. Namun kira-kira para pakar ada yang mengatakan sekitar 200 tahunan. Nek meleset ya Pak mau datanya kurang, ya kan? Tapi itu untuk skenario. Dan menurut salah satu pakar ITB, Pak siapa? Hilman itu siapa itu? Bukan dari Hilman, yang satunya lagi yang geodesi. Pak. Ya. Bahwa dalam periode yang menurut beliau 200 tahun itu saat ini adalah bagian ujung akhir untuk beberapa titik. Pertama di zona Mentawai, megatrust Mentawai atau di situ pulaunya Siberut ya Bu Gayatri. Yang kedua di Selat Sunda bagian selatan. Dan mungkin tadi yang disampaikan Bu Gayatri ada yang di sekitar Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi ada 3 itu yang masih dinanti. Tapi sekali lagi bukan ramalan, bukan menakut-nakuti. Ini agar elek-elek mengingatkan, ayo podo siap-siap. Latihan, jangan takut ya, jangan takut. Baik, slide berikutnya. Terus aja Mbak. Karena banyak. Nah, ini tadi yang nungsep, yang pada panco itu di sini. Nah, di situ yang melengkung ke bawah itu lempeng Samudra Indo-Australia. Nah, yang rata Jawa itu bagian dari lempeng benua Eurasia. Nungsepnya seperti itu. Nah, yang ada panah arah ke kiri lalu arah ke kanan. Ke kanan itu berarti yang turun, ya. Ke kiri itu yang naik. Ya itu nanti calon yang akan jengat itu. Jengatnya tuh di ujung saya enggak gaduh. Ini Pak Agung yang gaduh tinggi banget. Jengatnya di batas ini pas ujung itu. Nah itu karena apa istilahnya kesaruk atau gimana jengat gitu. Nah seperti itu. Nah slide berikutnya. Nah kenapa mega magnitudenya besar dan lempeng itu juga luas besar ya. Sehingga maka energi yang terlepas bisa sampai 8 lebih. Nah ini saya lewati aja. Ini saya rasa tadi sudah dijelaskan Bu Gayatri. Makasih. Slide berikutnya ini tadi Bu Gayatri sudah. Slide berikutnya. Ini istilahnya lock terkunci. Jadi tadi sebelum pecah itu terkunci. Jadi keganjel, ada sesuatu yang mengganjal. Nah itu lalu pecah, lalu kan itu menghentak ke atas. Jadilah air laut ini naik dulu lalu sempiok gitu ya. Nah kesempiok terus masuk ke daratan itu ya. Jadi gambarnya seperti itu. Nah baik, oke slide berikutnya. Nah ini mungkin kita lewati sama aja, kita lewati. Nah itu seperti itu kesempioknya. Nah begini menariknya adalah ini ditunjukkan gambar ini. Kalau gelombang yang kesempiok itu kan tadinya jauh dari pantai, kurang lebih pada jarak 250 km dari pantai. Nah berarti kan jauh. Saat jauh di pantai kan
kedalaman lautnya kan dalam, bisa 3.000 meter lebih. Nah, artinya gelombang yang terjadi itu tidak ngefek, nggak kroso. Kalau ada kapal di situ tuh kurang merasa, karena lautnya tuh masih dalam. Kapan bahaya? Kalau gelombang itu menjalar menuju pantai, saat dasar lautnya itu semakin dangkal, gelombang itu jadi seperti ini, blah. Nah itu kayak belalai itu. Nah, itu karena masuk ke daratan yang dangkal, jadi kalau mau nyaplok gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi tsunami itu berbahaya kalau di dekat pantai. Nuwun sewu kalau sewaktu-waktu bapak-bapak kemungkinan sedang berada di kapal ya suatu saat, lalu ada peringatan dini dari BMKG ada tsunami, itu kaptennya kapal itu diberi, mas, wes stop, ojo neng pelabuhan. Paling aman kalau ada tsunami, bapak ibu sudah ada di laut, itu tetap aja di tengah laut, karena tsunami-nya nggak akan ngefek di tengah laut. Ya kalau ngefek paling goyang-goyang sedikit gitu, tapi tidak akan nyaplok gitu. Nah, jadi yang bahaya itu justru kalau di dekat pantai dan di pantai. Nah, slide berikutnya, ini bisa ya, nah ini tadi sudah Bu Gayatri bisa lewati. Nah ini yang masih panco, masih keganjel, itu seismic gap. Artinya apa? Yang harusnya energinya itu sudah lepas, tapi masih surung-surungan sama kuatnya, atau di situ ada yang ganjel sehingga tidak lepas. Ada dua. Jadi itu cirinya seismic gap itu di situ belum ada bulatan epicenter. Berarti gempanya itu belum terjadi. Padahal lain-lainnya itu pada jadi, gitu loh. Nah, itu katakan seismic gap. Sehingga yang harus siap siaga itu terutama, yang lain ya tetap harus siap siaga, tapi terutama di zona sekitar Selat Sunda, lalu Lampung, Palembang, Jawa Barat. Tapi itu efeknya dalam simulasi bisa sampai Yogyakarta ya Bu Gayatri. Yang Selat Sunda itu kan efeknya bisa sampai ke DIY kan? Efek apa tsunami-nya bisa enggak? Tapi tidak tinggi ya, tidak tinggi. Tapi yang paling terasa adalah di sana, seperti itu. Meskipun demikian, IA itu sudah disiapkan karena ada studi dari beberapa peneliti, antara lain dari Jepang, memprediksi ketinggiannya sampai 15 meter. Jadi peneliti itu bisa beda-beda, itu wajar. Karena meneliti sesuatu sejane ya ora pasti gitu. Tapi yang penting metodenya itu ngawur atau tidak, gitu ya. Yang diuji metodenya. Nah, makanya kalau untuk mitigasi ya kita dengarkan semua, ya. Nah, Jepang itu pernah menggunakan skenario yang most probable, skenario yang paling mungkin itu saat Sendai, waktu menyiapkan gempa dan tsunami Sendai. Dan saat itu diprediksi ketinggian ketinggian tsunami-nya tidak akan lebih dari 10 atau 15 meter, tidak akan lebih dari itu. Makanya dibuat tanggul laut yang ketinggiannya sedikit lebih tinggi dari gelombangnya. Saya mendengarkan ini dari penjelasan profesor dari Jepang yang saat kita kunjungan ke sana di Sendai. Nah, ternyata yang terjadi bukan most probable, tapi the worst scenario. Ternyata tsunami-nya sampai berapa Bu? Lebih dari yang diprediksi. Nah, kenapa saya tanya kenapa kok Jepang tidak menggunakan worst scenario, kok most probable? Karena kalau worst scenario itu biayanya mahal. Lah dia mau membangun tanggul 100 km ya, kalau biayanya kalau sampai tinggi sekali kan mahal. Nah, sehingga tapi poinnya riset hasil penelitian itu adalah panduan untuk menyiapkan tanggulnya harus dibangun berapa meter. Nah, nggak ada riset yang dianggap medeni. Mikir gawe tanggul aja nggak ada. Kayak di Banda Aceh itu nggak ada yang riset kita waktu itu. Jadi saya tuh waktu itu ya dosen yang mengajari gempa dan tsunami.
Ini orang ngerti waktu itu Pak. Betul, saya nggak tahu. Yang tahu Bapak dosen saya, ya Bapak dosen saya senyum-senyum aja. Saya memang belum tahu saat itu. Nah, karena riset-risetnya itu belum ada gitu loh. Nah, sehingga riset itu sekali lagi tidak untuk menakut-nakuti, tapi untuk menjadi media agar kita bisa berbuat. Nah, kemudian, ini nih, Megatrust Tohoku itu ini sebagai pembanding ya, wilayah selatan Banten dan Selat Sunda mengalami kekosongan gempa besar sejak 1757. Berarti sudah 267 tahun energi itu belum lepas. Makanya kalau lepas energinya besar. Wilayah Mentawai, Siberut mengalami kekosongan gempa. Ini dari Bapak Dr. Daryono dulu di BMKG. Jadi ini tulisan beliau. Mohon maaf ya, saya mensitir. Mentawai Siberut mengalami kekosongan gempa besar sejak 1797 atau 227 tahun. Sebagai pembanding, Megatrust Tohoku itu yang lepas tahun 2011 yang Senda itu ya, magnitudo 6, rilis 176 tahun. Bayangkan di Jepang yang 176 tahun mendekati 200 itu sudah rilis. Di Indonesia yang 267 tahun itu belum rilis. Makanya ya pantas kalau Pak Daryono bilang ayo kita siaga tapi jangan takut, jangan panik. Nah, Megatrust Aceh tahun 2004 sebelumnya terjadi tahun 1907. Berarti Megatrust Aceh itu rilisnya hampir 100 tahun. Aceh itu yang dua lokasi itu sudah 200 tahun lebih belum lepas. Mungkin karena Bapak itu doanya kenceng Bapak Ibu, jadi nggak lepas-lepas. Chile tahun 2010 rilis sebelumnya 1960. Megatrust Chile hanya 50 tahun. Jadi inilah dasar kenapa para ilmuwan mengatakan periode ulangnya 200 tahun. Karena periode ulang rilis gempa besar Megatrust rata-rata 200 tahun kurang. Nah, di dua lokasi tadi sudah lebih. Jadi itu dasarnya bukan untuk menakut-nakuti. Kok nggak mau bergerak ya? Ininya yang takut slide-nya nggak mau bergerak, Mbak. Itu loh, Mbak. Oh, malah mati. Nah, oke. Pak Agung, kalau kurang 4 menit sudah belum? Sudah, yuk, non sewu. Karena sudah, ya, nanti slide lainnya bisa dilihat. Poinnya, untuk kesiapsiagaan itu ada aspek teknis atau struktural yang disampaikan Ibu Gayatri itu teknis atau struktural. Bagaimana tentang risetnya, sainsnya, kemudian bagaimana nanti mitigasinya secara teknis atau struktural. Bangunan-bangunannya harus seperti apa yang kalian gempa tadi dia. Dan satu lagi tentang sistem peringatan dini. Nah itu sudah dibangun di BMKG, itu dibangun dalam rangka menyiapkan gempa Megatrust. Jadi kalau gempanya tsunami-nya bukan Megatrust, sistem itu lumpuh, nggak siap, karena memang tidak dibuat untuk itu. Contohnya Palu, itu memang BMKG tidak disiapkan untuk itu. Jadi dan biasanya Megatrust itu kan tsunami-nya datangnya 20-30 menit. Di Palu, tsunami datang berapa menit? 2 menit sudah datang. Padahal sistem yang ada di BMKG, sirine baru bunyi 5 menit. Jadi sirine bunyi itu tsunami-nya udah selesai. Tetapi ada hoax yang memfitnah sang tsunami. Tsunami-nya difitnah. Dikatakan bahwa tsunami datang. Jadi gini, peringatan dini sudah dihentikan, dicabut BMKG, tsunami-nya baru datang. Dan tsunami kan dianggap keset. Padahal syarat untuk menghentikan itu kalau apa ya minimal 30 menit lah, tapi umumnya 2 jam. Nah, tapi karena 2 menit sudah datang, tsunami sudah selesai, 36 menit peringatan dini dihentikan. Karena kalau 36 kalau itu terus menunggu 2 jam, korban yang harusnya masih bisa ditolong tidak bisa ditolong nunggu 24 jam, nunggu 2 jam. Makanya segera dihentikan. Tapi tsunami-nya difitnah datangnya telat. Lalu apa sudah dicabut? Tidak. Nah,
Jadi itu. Nanti secara sosial kesiapan masyarakat akan disampaikan Bu Amah. Dan terakhir, mohon salah satu contoh peringatan dini tsunami BMKG. Ini saya sudah bukan BMKG, tapi mohon izin ya Mbak, kita putar karena jangan kita rahasiakan, kita publish ya, mohon diputarkan. Sistem peringatan dini khusus untuk Samudra Hindia. Jadi BMKG itu menjaga 28 negara di Samudra Hindia untuk bisa diputar Mbak, untuk memberikan peringatan dini tidak hanya untuk Indonesia. Ada 28 negara di sepanjang pantai Samudra Hindia. Nah, sistemnya dijaga, waktu itu dipimpin oleh BMKG tapi bersama dengan Australia dan India. Inilah sebagai penutup, terima kasih. Suaranya Mbak. Ini Megatrust ya, karena ini memang untuk Megatrust. Sayang suaranya nggak muncul ya, tapi gambarnya bisa dilihat. Nah ini epicenternya saat di Aceh, ini Megatrust 9,3. Nah ini perambatan gelombang tsunami-nya ke berbagai negara ya, korban jiwanya 227.000 lebih ya. Itu makanya lalu dibangun Indonesian Tsunami Early Warning System yang saat video ini dibuat dipimpin oleh Indonesia, tapi bersama dengan Australia. Nah ini Tsunami Service Provider itu Australia, India, dan Indonesia. 3 negara ini saat itu dikoordinasikan oleh BMKG menjaga 28 negara di sepanjang Samudra Hindia. Nah ini yang di Sydney itu, yang di Australia, yang juga mengawasi tsunami. The Tsunami Information Center, known as IOTIC, is based in Indonesia. As an integral part of the world's community, Indonesia, through initiatives operated by BMKG, is committed to support and protect the Indian Ocean coastal community from the threats of tsunami through a reliable tsunami early warning system. INA2S continues to strengthen and improve its capacity. 24 jam non-stop, nggak boleh tidur. Should an earthquake occur in the Indian Ocean with a magnitude above 6.5, the INA2S will disseminate digital twins information ya, and tsunami threat karena advisories diperkuat to dengan the AI. authorities in the 25 Indian Ocean member states, as well as monitor Itu the helm-helm results of itu other disiapkan tsunamis karena kalau ada and gempa, analysis meskipun mereka based in terguling-guling, India and tidak Australia. boleh keluar It dari is situ. expected that INA2S Tetap di tempat pakai helm sambil bekerja dengan komputer. countries be prepared and ready to face the tsunami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Rita. Jadi mungkin analogi sederhananya bahwa apa yang dilakukan oleh peneliti tadi seperti kalau Bapak Ibu tidak ke MCU ya. Jadi MCU jangan ditakuti, medical check up.